Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Jadi sejak berdiri kapal perempuan ini tujuan utamanya adalah mengembangkan pemikiran kritis, masyarakat yang pluralis dan berkeadilan gender. Secara umum tujuan jangka panjangnya ini adalah bagaimana kapal perempuan bisa berkontribusi atau berperan di dalam mengembangkan kesadaran kritis, pemikiran kritis, cara berpikir kritis, serta bagaimana mendorong masyarakat yang pluralis dan berkeadilan gender. Jadi ini sesuai dengan visinya kapal perempuan, itu adalah terciptanya masyarakat sipil, khususnya gerakan perempuan yang kuat, untuk mempercepat terciptanya masyarakat yang memiliki daya pikir kritis, solidaritas, berkeadilan gender, pluralis, transparan, dan anti kekerasan. Perkumpulan bentuknya adalah perkumpulan. Jadi perkumpulan kapal perempuan ini didirikan pada 8 Maret tahun 2000. Jadi sekarang sudah genap usia 21 tahun. Kapal perempuan ini kependekan dari Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan. Mengapa dia disingkat menjadi kapal, diambil K-nya gitu, supaya juga memberikan semangat bahwa kapal itu merupakan alat transportasi laut yang selama ini kurang mendapatkan perhatian karena lebih konsentrasi pada daratan, padahal Indonesia ini negara kepulauan atau negara maritim. Jadi pada tahun 2000 kami mengangkat isu kepulauan dan kemaritiman ini menjadi sebuah isu yang penting, direspon dengan salah satu simbol alat transportasi kapal. Kemudian yang kedua, mengapa sih mendirikan kapal perempuan? Tentu saja kita pada tahun 2000 ini berusaha untuk melanjutkan atau menjaga keberlanjutan gerakan perempuan yang sudah tumbuh, yang sudah berjuang sangat keras pada masa-masa Orde Baru. Jadi masa Orde Baru ini gerakan perempuan sudah banyak sekali bekerja dan melakukan perubahan-perubahan bahkan di dalam proses demokratisasi, sehingga menjadi Indonesia menjadi lebih demokratis, terutama di masa reformasi. Kemudian yang kedua dalam konteks reformasi, jadi pada tahun 2000 itu kami menganalisis bahwa ke depan konteks otonomi daerah ini akan berdampak pada, di satu sisi adalah proses demokratisasi terjadi pada masyarakat yang lebih dekat dengan pada pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat karena ada otonomi daerah. Tapi di sisi lain juga ada potensi tentang politisasi identitas atau politik identitas, baik suku, ras, agama, dan sebagainya yang dijadikan dijadikan alat atau dijadikan media untuk proses-proses perubahan di dalam otonomi daerah itu sendiri, baik yang positif maupun yang negatif. Yang ketiga adalah budaya patriarki. Saya kira ini budaya yang mengagungkan perempuan, baik tradisi, cara pandang, praktek-praktek di dalam kehidupan dan sebagainya, ini masih sangat kuat. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan lebih dalam, tapi intinya budaya patriarki ini masih, masa reformasi itu juga tidak hilang dengan sendirinya. Yang terakhir adalah masih berlangsung pemiskinan perempuan. Karena apa? Karena budaya patriarki itu tadi yang membuat perempuan dipaksa dengan berbagai keterbatasan, baik keterbatasan norma-norma yang kelihatan formal
maupun norma-norma yang sudah Recording dilakukan stopped. secara kebiasaan. Nah, kalau ini adalah Recording in pengurus kapal progress. yang terbaru ya. Jadi Kongres keempat ini yang terpilih Dewan Eksekutif dan Dewan Penasehatnya Kapal Perempuan. Ini dari ujung nih Mbak Titi Artini, Mbak Budis Utami, Misia, kemudian Muhammad Firdaus, Sri Endras Iswarini, ini Mas Winoto almarhum yang baru meninggal kemarin bulan yang lalu. Kemudian Mas Irwan Hidayana itu antropolog dari Universitas Indonesia. Ini adalah pendirinya pada waktu itu masih imut-imut semua. Ketua dan penggagas utamanya ini almarhum Mbak Yanti Muhtar, ini yang pakai baju pink. Recording stopped. Ini ada beberapa orang lainnya. Recording in apa progress. misi kapal perempuan? Misi kapal perempuan ini ada 3 secara garis besar. Mengembangkan pendidikan alternatif perempuan, bentuknya tadi pendidikan kritis yang memperkuat keadilan gender, nilai-nilai pluralisme serta otonomi perempuan, dan kepemimpinan untuk mewujudkan keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender serta perdamaian di ranah publik maupun di ranah privat, di ranah keluarga. Memperkuat gerakan advokasi kebijakan untuk memastikan 3R ya ini, rekognisi, adanya pengakuan, representasi, adanya keterwakilan, dan adanya redistribusi sumber daya ekonomi, politik, dan budaya bagi rakyat miskin, perempuan, dan kelompok marginal. Ini yang sangat relevan dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Yang terakhir adalah dari keseluruhan strategi tadi dikembangkan menjadi sebuah pengetahuan perempuan bersama yang dijadikan dasar untuk pembelajaran dalam mentransformasi masyarakat menjadi lebih adil dan damai. Ini strategi tadi itu kita pada tahun 2020 itu sudah mulai merintis pendidikan kritis feminis. Jadi pendidikan yang berkeadilan gender dan pluralis itu tadi bentuknya atau kegiatannya atau model-model yang kami kembangkan adalah pendidikan kepemimpinan perempuan untuk aktivis. Jadi pada tahun 2021 sampai 2022 ini ada training yang secara berjenjang yang kemudian menghasilkan pemimpin-pemimpin perempuan di berbagai wilayah, khususnya di wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Tengah ya. Kemudian pendidikan adil gender, jadi sekolah perempuan ini sebenarnya sudah dikembangkan sejak tahun 2003. Ini di Jakarta di tepian Sungai Ciliwung dan juga di kepulauan di Pulau Nain, Sulawesi Utara. Kemudian ada pendidikan pluralisme, ini adalah dasar-dasar untuk memberikan pembekalan bagi para teman-teman yang mengadvokasi kebijakan di daerah supaya tidak meninggalkan satu golongan pun supaya mendapatkan keadilan. Kemudian kepemimpinan perempuan dan perlindungan sosial, ini beberapa yang di antara kita sudah masuk di sini ya, karena ini 7 tahun terakhir yang kita kembangkan. Kemudian training advokasi data untuk SDGs dan sebagainya. Nah, yang kedua strateginya advokasi berbasis data. Kalau dalam dokumen itu advokasi berbasis bukti. Jadi pada tahun awal-awal jadi kita mengadvokasi perkawinan anak. Ini jaringannya ada IFA, IDOS itu ya, jaringan Inet for Justice. Jaringan Inet for Justice ini mengembangkan data pendidikan dengan survei, kemudian juga mengadvokasi isu perkawinan anak
Tetapi masa itu belum terlalu familiar gitu isu perkawinan anak, dan kita bawa di dalam training-training dan belum menjadi banyak perhatian orang lain. Kemudian tentang data berbasis data ini untuk kebencanaan di Aceh tahun 2003 sampai 2010. Kemudian kita mengembangkan kartu penilaian bersama pluralisme MDGs tahun 2010. Kemudian kartu pluralisme ini juga di Lombok, Gorontalo, kemudian Bali dan Kalimantan Selatan. Kemudian audit gender berbasis komunitas. Terakhir adalah Gender Watch Mampu dan SDGs. Pengembangan pengetahuan kami rupakan dalam bentuk penerbitan buku-buku yang merupakan pengalaman dan pengetahuan perempuan yang sudah dikembangkan, buku gerakan perempuan dan lain-lain. Kemudian ada manual, ada modul, ada penelitian, ada perpustakaan dan resource center yang sekarang berkembang di beberapa wilayah sampai pada mitra-mitra kami. Ini adalah strategi yang menjadi dasar kita. Jadi advokasi kapal perempuan ini bukan advokasi head to head dengan pemerintah, tetapi advokasi yang justru berkolaborasi kritis dengan pemerintah dan dengan cara mengangkat atau memberikan penguatan kapasitas terlebih dahulu. Jadi ini ada tiga alur ya. Jadi pertama, kita memperkuat terlebih dahulu melalui pendidikan kritis dan pengorganisasian perempuan, dalam hal ini perempuan akar rumput ataupun perempuan aktivis. Kemudian mengembangkan dan penguatan kapasitas multi pihak. Siapa mereka? Nanti dalam diskusi, dalam presentasi Justin akan lebih jelas. Tapi intinya adalah berbagai elemen, ada pemerintah, jurnalis, organisasi masyarakat dan perguruan tinggi. Kemudian mereka bersama-sama membentuk sebuah komite, melakukan advokasi, membawa datanya kepada pemerintah maupun legislatif. Yang membawa ini pun juga, komite ini juga ada unsur dari pemerintah. Ini adalah strategi advokasi berbasis data yang menunjukkan bahwa advokasi ini tidak bisa dipisahkan dari sebuah proses pemberdayaan perempuan atau pendidikan kritis dan pengorganisasian perempuan. Dan advokasi ini merupakan suara bersama dari multi pihak. Ini foto-foto saja ya, advokasi nasional tentang isu perkawinan anak. Jadi pada bulan April 2019 kapal memimpin sebuah pertemuan yang dilakukan di Istana Presiden untuk mendialogkan dan mendesakkan betapa pentingnya perlindungan bagi anak perempuan dalam bentuk kebijakan nasional yang sekarang akhirnya ada revisi undang perkawinan. Ini salah satu peran kapal adalah melakukan desakan dan audiensi dengan presiden. Kemudian ini advokasi pemerintah daerah untuk RPJMD. Jadi ini dilakukan di Gresik, kemudian di Pangkep dan lain-lain, dan semua wilayah. Kita juga mendorong ada pengetahuan perempuan ini melalui koran perempuan yang diterbitkan melalui di desa-desa ya oleh para pemimpin perempuan. Nah, ini beberapa contoh. Kemudian ini perjalanan kapal perempuan untuk 8 tahun terakhir ini di 6 provinsi, 9 kabupaten, 105 desa, 25 pilot dan 80 desa replikasi. Di luar itu kita 34 provinsi ini sudah pernah bekerja di beberapa isu walaupun tidak secara intensif, tapi untuk 8 tahun terakhir ini untuk 9
provinsi. Demikian perkenalan singkat saya tentang kapal perempuan, atas segala kerjasamanya yang selama ini sudah dilakukan bersama kapal perempuan kepada semua pihak, karena dedikasi dan juga komitmen semua pihak inilah kapal perempuan hingga sekarang bisa tetap berjalan dan bergerak dengan semboyan bergerak dan mengubah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.